Pengenalan Kitab Bilangan. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudaraku di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam sesi pengenalan Alkitab. Dan kali ini kita masuk kepada Kitab Bilangan. Inilah kitab keempat dari Pentatuk. Semoga kita semua dapat menikmati firman Allah yang hidup ini. Kitab Bilangan disebut dalam Alkitab bahasa Inggris adalah Numbers, atau numeri dalam bahasa Latin. Sebelum masuk ke dalam pengenalan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, saat ini kami kembali berkumpul bersama, ingin belajar akan firman-Mu yang hidup, yang telah diberikan kepada kami semua, sebagai orang-orang percaya. Bantu kami ya Allah, agar kami terus diberikan semangat dalam pembelajaran ini. Kami percaya Engkau akan mengabulkan permohonan kami ini karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Apa isi pokok kitab Bilangan? Isi kitab Bilangan adalah kisah perjalanan yang ditempuh umat Israel dari Gunung Sinai sampai tiba di wilayah Moab, perbatasan negeri yang dijanjikan. Umat Israel ini berkeliling di padang gurun selama 40 tahun. Oleh karena itu, kitab ini dalam bahasa Ibrani disebut Bamidbar, yang artinya di padang gurun. Sedangkan bilangan berasal dari bahasa Yunani arithmoi atau numeri dalam bahasa Latin. Diambilnya nama numeri atau arithmoi ini berdasarkan Allah menyuruh Musa membuat sensus menghitung semua laki-laki Israel yang sanggup berperang. Terdapat pada bilangan 1 ayat 2-3. Siapakah penulisnya? Ini pun dipercaya bahwa penulisnya adalah Musa, dan diperkirakan ditulis pada tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Rupanya Musa mencatat dalam buku hariannya sepanjang pengembaraan di padang gurun, dan kemudian menyusun isi kitab bilangan dalam bentuk narasi menjelang kematiannya sekitar pada tahun 1405 sebelum Masehi. Kebiasaan Musa untuk menyebut dirinya dengan kata ganti orang ketiga memang biasa dilakukan dalam tulisan-tulisan kuno, dan karena itu tidak melemahkan kredibilitasnya sebagai penulis. Maksud penulisan kitab bilangan adalah untuk mengisahkan mengapa Israel tidak langsung masuk tanah perjanjian setelah meninggalkan Gunung Sinai. Bilangan menggambarkan tuntutan Allah akan iman dari umatnya, balasan dan hukumannya atas pemberontakan, dan bagaimana maksudnya yang berkelanjutan itu akhirnya diwujudkan. Amanat utama bilangan adalah umat Allah maju terus hanya dengan mempercayai Dia dan janji-janjinya, dan dengan menaati sabdanya. Namun, perjalanan bangsa Israel di padang gurun juga menunjukkan sifat mereka yang suka memberontak. Mereka mengeluh karena Allah sudah membawa mereka ke padang gurun untuk menahan lapar atau mati kehausan. Angkatan keluaran Israel ini tidak beriman, memberontak, dan tidak berterima kasih atas mujizat-mujizat dan pemeliharaan Allah. Umat itu mulai bersungut-sungut segera setelah meninggalkan Gunung Sinai. Maryam dan Harun pun menentang Musa. Israel secara keseluruhan memberontak dengan ketidakpercayaan yang membandel di Kadesi dan menolak masuk ke Kanaan. Korah dan banyak orang Lewi membangkang terhadap Musa. Karena didesak sampai hilang kesabarannya oleh umat yang membangkang itu, akhirnya Musa berbuat dosa dan meluapkan kejengkelannya. Dan Israel juga menyembah Baal pada pasal 25. Hingga semua orang Israel berusia 20 tahun ke atas di Kadesi, wafat di padang gurun. Akhirnya, suatu angkatan baru orang Israel diantar hingga batas timur tanah perjanjian. Ada 3 bagian penting dalam kitab bilangan. Yang pertama, Allah mempersiapkan angkatan keluaran untuk memperoleh tanah perjanjian. Terdapat pada bilangan 1 ayat 1 sampai bilangan 10 ayat 10. Yang kedua, angkatan keluaran, kehilangan warisan mereka karena dosa dan ketidakpercayaan. Bilangan 10 ayat 11 sampai bilangan 25 ayat 18. Bagian ketiga, Allah mempersiapkan angkatan baru untuk menduduki tanah itu. Bilangan 26 ayat 1 sampai dengan bilangan 36 ayat 13. Sekarang kita masuk ke garis besar intisari kitab bilangan.
Allah mempersiapkan angkatan keluaran untuk memperoleh tanah perjanjian. Bilangan 1 ayat 1 sampai bilangan 10 ayat 10. Ini dibagi beberapa bagian juga. Yang pertama adalah persiapan untuk menuju Kanaan, terdapat pada bilangan 1 ayat 1 sampai bilangan 4 ayat 49. Persiapan untuk menuju Kanaan juga dibagi lagi dalam 3 subbagian. Yang pertama itu bilangan 1 ayat 1 sampai 54, itu menghitung kekuatan tempur Israel. Yang kedua, bilangan 2 ayat 1 sampai 34, itu mengatur perkemahan. Yang ketiga, bilangan 3 ayat 1 sampai bilangan 4 ayat 49 mengatur suku Lewi. Allah mempersiapkan angkatan keluaran untuk memperoleh tanah perjanjian. Bagian 2 adalah menguduskan umat Israel, terdapat pada bilangan 5 ayat 1 sampai bilangan 10 ayat 10. Sekarang kita masuk ke dalam bagian angkatan keluaran, kehilangan warisan mereka karena dosa dan ketidakpercayaan. Terdapat pada bilangan 10 ayat 11 sampai bilangan 25 ayat 18. Bagian ini pun dibagi dengan 4 bagian. Yang pertama itu adalah bilangan 10 ayat 11 sampai bilangan 12 ayat 16 tentang bersungut-sungut dalam perjalanan ke Kadesi. Yang kedua adalah bilangan 13 ayat 1 sampai bilangan 14 ayat 45 tentang pemberontakan dan ketidakpercayaan di Kadesi. Bagian ketiga terdapat pada bilangan 15 ayat 1 sampai bilangan 19 ayat 22 tentang dosa dan pemberontakan di padang gurun. Yang keempat terdapat pada bilangan 20 ayat 1 sampai bilangan 25 ayat 18 tentang ketidaktaatan dalam perjalanan ke Moab. Bagian terakhir dari garis besar kitab bilangan adalah Allah mempersiapkan angkatan baru untuk menduduki tanah itu. Terdapat pada bilangan 26 ayat 1 sampai dengan bilangan 36 ayat 13. Bagian ini pun dibagi dalam 7 bagian penting. Yang pertama adalah bilangan 26 ayat 1 sampai 65 itu menghitung angkatan baru. Yang kedua adalah bilangan 27 ayat 1 sampai dengan bilangan 30 ayat 16 mengarahkan umat itu. Yang ketiga itu terdapat pada bilangan 31 ayat 1 sampai 54 tentang mengalahkan bangsa Midian. Yang keempat, bilangan 32 ayat 1 sampai 42 tentang menetap di Transyordan. Yang kelima adalah bilangan 33 ayat 1 sampai 49 mengisahkan kembali perjalanan dari Mesir sampai Moab. Yang keenam, itu bilangan 33 ayat 50 sampai 56 tentang janji kemenangan atas Kanaan. Yang ketujuh, yang terakhir itu terdapat pada bilangan 34 ayat 1 sampai bilangan 36 ayat 13, persiapan memasuki dan membagi tanah itu. Ada tema-tema kunci pada kitab bilangan yang berguna bagi kita dewasa ini, yaitu 1. Pemeliharaan Allah. Kita menemukan bahwa ilustrasi dalam bilangan mengenai bagaimana Allah memenuhi kebutuhan umatnya. Renungkanlah bagaimana cara Allah memenuhi kebutuhan umatnya pada saat ini. Yang kedua, ketidaksenangan Allah. Salah satu aspek yang menyedihkan dalam bilangan ialah kenyataannya bahwa Allah seringkali murka kepada umatnya. Apa yang diperbuat oleh umat Allah pada masa kini yang membuat Allah juga murka? Yang ketiga, keteraturan Allah. Allah adalah Allah yang teratur dan tertib, seperti mengenai penjumlahan umatnya, pengaturan perkemahan suku-suku, dan juga mengenai tata cara ibadah. Yang keempat, pimpinan Allah. Patut dicatat bahwa kendati pun terjadi pembangkangan yang terus-menerus, Allah masih memimpin umatnya dalam pengembaraan mereka dengan tiang awan dan api. Sampai saat ini pun Allah masih memimpin umatnya. Bagaimana cara Allah melakukannya? Penerapan kitab bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita diselamatkan untuk melayani. Dalam Keluaran, kita membaca kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan. Dalam bilangan, penekanan terletak pada pelayanan. Hanya orang yang sudah diselamatkan yang dapat sungguh-sungguh menyembah dan melayani Allah yang hidup. Yang kedua, Allah adalah Allah yang tertib. Kitab ini berisi banyak hukum dan peraturan yang mengingatkan kita bahwa dalam melayani Allah, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. 1 Korintus 14 ayat 40. Yang ketiga adalah dosa-dosa yang sering dilakukan oleh umat Allah. Dosa tidak percaya,
Kegagalan bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian disebabkan oleh ketidakpercayaan. Dosa pemberontakan. Dalam Bilangan kita membaca beberapa kisah mengenai pemberontakan. Kita semua cenderung terlalu mudah untuk menyerah kepada semangat pemberontakan dan melawan para pimpinan yang telah dipilih Allah. Dosa kecemburuan. Harun dan Miriam, keduanya membuat Allah tidak senang. Hati-hati terhadap kecemburuan. Yang keempat, Allah menghargai kesetiaan. Kaleb dan Yosua bertahan sebagai pengikut Allah yang setia, dan hanya mereka yang diperbolehkan masuk tanah perjanjian. Secara tragis pula, mudah bagi kita untuk merasa takut menghadapi kesukaran-kesukaran. Tetapi, iman mengalahkan hal yang tidak mungkin. Demikianlah sekilas pengenalan kitab Bilangan. Semoga dengan cara pengenalan ini kita tidak lagi menjadi bingung ketika membaca kitab Bilangan. Dan akhirnya kita akan mencintai firman Allah yang hidup ini. Sampai jumpa pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih dan salam sejahtera selalu di dalam Yesus Kristus. Amin.